Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ananda semua, hari ini di puasa ke-8 kita akan masuk ke episode yang ketiga dari rangkaian episode Santri Bertanya. Dan sesuai dengan judulnya, maka Ustadz persilakan dorang untuk bertanya. Ya? Siapa yang akan memulai? Ya. Nurul mau memulai. Silakan. Silakan pakai mic-nya. Terima kasih Ustadz. Kalau tidak salah, Ustadz pernah menyampaikan bahwa kalau kita sudah selesai dengan bahasan wudhu, kita akan masuk pada tema salat Ustadz. Ya. Apakah hari ini saya dan teman-teman boleh menanyakan beberapa masalah salat yang kita kerjakan Ustadz? Tentu sangat boleh. Ustadz, dalam salat, baik yang 5 waktu maupun salat tarawih, selalu ada dari salah satu dari kami yang terlambat bergabung bersama imam salat Ustadz. Ada yang bergabung saat imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, ada pula yang mendapatkan imam dalam posisi rukuk dan ataupun posisi lainnya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Terima kasih, pertanyaan ini sangat bagus. Pertanyaan Nurul ini terkait dengan yang namanya ma'mum masbuk. Jadi dalam salat berjamaah, dia tidak terkait dengan salat sendiri. Ya, karena salat sendiri, ya, dia memulai dan dia mengakhiri. Ya, sendiri. Tapi kalau jamaah, imam memulai, ya, kemudian bersama ma'mum gitu. Ya. Yang terlambat siapa? Jadi ma'mum masbuk itu ma'mum yang terlambat. Ya. Yang terlambat itu ma'mum, imam tidak terlambat. Kalau imam terlambat bubar salat. Ya, jadi pengertian yang pertama dari ma'mum masbuk, ma'mum yang terlambat itu dia datang dan imam sudah memulai. Dia datang dan imam sudah memulai. Ya, dan dia terlambat. Dia masuk kategori terlambat. Kalau dia waktu imam takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, dia kemudian Allahu Akbar, itu berarti dia memulai bersama imam itu. Ya. Tapi kalau imam takbiratul ihram, dia baru berjalan mau masuk ke saf, maka dia sudah dianggap masbuk. Dia sudah dianggap ya. Dia terlambat takbiratul ihram ma'al imam. Dia terlambat takbir ihram bersama imam. Ya, jadi pengertian yang pertama itu. Pengertian yang kedua, dia terlambat beberapa rakaat. Malah bisa terjadi ketika dia datang, imam sudah berada di posisi terakhir dari salat itu. Jadi baru sudah di tahiyat terakhir. Kalau subuh di rakaat kedua, maghrib di rakaat ketiga, dan
Dohor, asar, isya di rakaat yang keempat. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang dengan keadaan yang seperti tadi, ya, terus ketentuan-ketentuan apa yang berlaku bagi dia? Ya, jadi makmum masbuk itu bisa satu orang, bisa beberapa orang. Kalau di kita mungkin satu orang, karena rakyatnya tidak banyak. Tapi kalau Al-Fatah bisa, ya, satu kontainer terlambat. Ya, kalau barang itu satu kontainer, artinya banyak. Ketentuan yang pertama, ya, yang harus ketemu pahami gitu. Kalau ketemu berada di posisi makmum masbuk. Ketentuan yang pertama, makmum masbuk ini terlambat. Ketika dia tiba di dalam saf, itu imam sudah ruku. Ya, imam posisi ruku, dia masuk dalam saf. Kalau dia kemudian langsung bergabung dalam salat dan ikut ruku, ya, maka dia dihitung mendapatkan rakaat itu. Ya, ya dia masuk, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia ruku, itu imam belum berpindah gerakan ke i'tidal. Jadi dia dapat ruku sama-sama dengan imam. Itu ada kaidahnya, man adraka ruku'a ma'al imami, siapa yang kemudian mendapatkan ruku bersama imam, ya, faqad adraka raka, maka dia dihitung telah mendapat rakaat itu. Paham ya? Ya? Nah. Jadi syaratnya dia masuk, dia langsung bergabung dengan apa? Takbiratul ihram, kemudian dia ruku dan imam belum naik. Ya? Jadi kalau itu di salat subuh 5 waktu, kalau dia posisinya begitu, maka ketika imam salam, dia salam. Ketika imam salam, dia salam. Ini bisa terjadi di rakaat yang kedua. Dia masuk, imam ruku, ya, atau bisa begitu dia masuk, imam mulai takbir untuk ruku, dan dia mendapatkan ruku sama-sama dengan imam. Maka rakaat itu bagi dia adalah satu rakaat. Ya. Nah, ketika imam salam, dia belum bisa salam. Kenapa? Karena dia ada hitung satu, ya, ada hutang satu ada tertinggal satu rakaat, kan dia dapat tadi di rakaat kedua. Ya. Nah, imam salam, dia belum salam, dia berdiri untuk menambahkan satu rakaat. Ya, kemudian baru dia salam sendiri. Ya, yang tunggu lagi komando imam, karena imam sudah selesai. Bagaimana kalau mendapatkan itu di rakaat yang ketiga, di salat maghrib misalnya? Ya, dia tetap rakaat yang ketiga itu dihitung dia satu rakaat. Dan kembali imam salam, dia belum bisa salam. Imam salam, dia berdiri. Ya, imam salam, dia berdiri. Tapi salamnya imam selesai dulu. Jangan imam baru dia sudah berdiri. Karena yang kanan itu wajib, yang ke kiri itu ya. Jadi imam sudah selesai salam baru dia berdiri. Jangan baru ya, atau sudah berdiri itu. Ya. Kemudian setelah dia berdiri, dia melakukan rakaat yang pertama dari 2 rakaat yang tertinggal tadi.
Rakaat yang dia dapat satu tadi itu dianggap sebagai rakaat pertama sekarang. Jadi berarti rakaat yang pertama dari dua rakaat yang tertinggal adalah rakaat yang kedua. Untuk itu dia harus duduk tahiyat. Jadi berarti dia sudah tahiyat berapa kali itu? Sudah 2 kali dengan ini. Ya, setelah tahiyat, dan itu dianggap sebagai tahiyat yang pertama. Ya, selesai dia berdiri, ya, kemudian ketika habis sujud yang kedua, dia duduk lagi tahiyat. Dan setelah itu baru dia bisa salam. Jadi kalau salat maghrib berarti kita tahiyatnya 3 kali. Kalau di subuh berarti yang pertama dengan imam. Kalau kita dapat dari rakaat yang kedua ya, yang pertama dengan imam salam, kita belum bisa salam, kita kemudian berdiri untuk menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal, dan kemudian kita tahiyat lagi. Jadi kalau subuh kita duduk 2 tahiyat, ya, kemudian kalau maghrib kita 3 tahiyat. Paham sampai di sini? Selanjutnya itu ada 2 hal yang terkait dengan penjelasan pertama itu. Ustadz, bagaimana kalau ketong datang terlambat tadi takbir dengan imam sama-sama kan? Ketong dapat bacaan Fatihah imam, atau ketong dapat bacaan surahnya imam. Itu gimana? Ya, ruku saja ketong dianggap 1 rakaat, apalagi mendapatkan yang sebelumnya. Paham di sini? Ya. Nah, kemudian keadaan yang kedua adalah kalau kita kemudian mendapatkan Ustaz datang bergabung Allahu Akbar, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Maka rakaat itu ya tidak dihitung 1 rakaat. Saya ulangi sekali lagi, salat subuh kalau kemudian datang imam sudah berdiri dari ruku, ya, maka rakaat itu hilang. Rakaat itu hilang. Jadi kalau imam salam, ketemu belum bisa salam. Kita tambahkan satu rakaat lagi. Ya. Kalau di salat maghrib, maka kita tertinggal 1 rakaat. Kita tertinggal satu rakaat. Kalau kita di maghrib itu datang di rakaat yang kedua, maka kita tertinggal 2 rakaat. Karena tidak mendapatkan, berbeda dengan yang pertama itu. Mendapatkan ruku bersama imam. Kalau kita terlambat di rakaat yang ketiga, tidak, maka 3-3-nya kita ulang. Isya, kalau rakaat yang pertama, maka 3 kita ulang. Kalau rakaat yang kedua, maka 2 kita ulang. Rakaat yang ketiga, maka 3 kita ulang. Rakaat yang keempat, maka 4 kita ulang. Karena kita tidak mendapatkan apa-apa. Sampai di sini paham ya? Ya? Ya, jadi penyebabnya 2 itu keadaan. Ya, kita datang, imam sudah takbiratul ihram, kita sudah dianggap itu masbuk, karena tidak bersama imam. Ya, kemudian ketika kita datang, ya, imam membaca Fatihah, itu juga dihitung masbuk. Ya, ketika kita datang, imam baca surah, juga kita masbuk. Ketika kita datang, imam ruku, kita masbuk. Tapi kalau imam belum i'tidal, kita kemudian i'tidal sama ruku sama-sama, maka kita dihitung ya mendapatkan rakaat itu. Ya, keadaan yang kedua bisa tertinggal 1 rakaat, bisa tertinggal 2 rakaat,
ya bisa tertinggal 3 rakaat kalau maghrib, ya bisa tertinggal 4 rakaat kalau isya. Datang imam sudah tahiyat, ya tertinggal berapa rakaat itu? Kalau isya 4 rakaat, ya. Nah, ketentuannya apa yang harus makmum itu bikin? Yang tadi Ustaz bilang. Kalau dia dapat ruku di rakaat yang pertama, maka rakaat itu dihitung. Kalau dia dapat ruku di rakaat yang kedua, maka kedua itu dihitung. Kalau dia mendapatkan ruku pada rakaat yang ketiga di salat maghrib, maka rakaat yang ketiga itu dihitung. Tapi kalau imam salam, dia belum bisa salam. Karena dia masih harus menyempurnakan 2 rakaat yang tertinggal. Dia berdiri ketika sujud yang kedua selesai, nah dia kemudian duduk tahiyat. Dan itu dianggap tahiyat awal. Kalau dia dapatkan 1 rakaat, ya, nah kemudian dia berdiri lagi ke rakaat yang ketiga, dan dia tahiyat lagi, ya. Dan tahiyat dalam salat maghrib bagi orang yang terlambat 2 rakaat itu adalah 3 tahiyat. Salat subuh bagi orang yang terlambat 1 rakaat itu dia 2 tahiyat. Isya dan salat yang 4 itu kalau terlambat, ya, cuma dapatkan 1 rakaat yang terakhir, maka dia sama dengan maghrib, ya. Dia kemudian harus tahiyat tadi bersama imam, kemudian dia tahiyat pertama, ya, karena yang rakaat yang terakhir dia dapat itu dihitung sebagai rakaat yang pertama dia salat sendiri ini. Kemudian dia salat, dia melakukan tahiyat pada rakaat yang terakhir. Ya, jadi itu, ya, sekilas yang terkait dengan yang Ananda Nur tadi tanyakan, ya, makmum masbuk. Mudah-mudahan bisa paham, ya. Ya? Ya? Kalau ada yang belum paham, silakan nanti bertanya, dan gratis. Ya, tidak pakai bayar. Nurul bisa paham? Bisa, ya? Ya. Baik, kalau begitu ada yang berikut? Saya Rifda, Ustaz. Oh, Rifda, silakan. Saya pernah ditegur oleh kakak ketika akan berdiri sendirian di saf yang paling belakang. Saya kemudian maju ke saf yang di depan, walaupun agak sempit karena tempat yang ada sangat pas-pas. Kakak belum memberikan penjelasan apa-apa sampai dengan di sini. Demikian, Ustaz. Oh, jadi masalah lainnya, ya, bukan lagi masbuk. Ini nanti judulnya itu kalau kita buka kitab fikih itu namanya as-salatu khalfas saf. Salat di belakang saf. Ya, salat sendirian di belakang saf. Ya, paham itu? Ya, itu nanti dalam buku fikih, ya, itu nanti kita dapatkan itu. Kalau textbook yang kita pakai sekarang tidak ada itu. Itu mesti dicari di kitab-kitab yang namanya kitab kuning. Ya, yang tidak berbaris. Ya, yang kalau orang lihat terus pusing. Ya. Ya. Nah. Ustadz kemudian punya alat pengalaman sekolah sampai di tanah Arab, ya, kemudian alhamdulillah bisa, ya, bisa memahami itu, ya. Jadi judulnya tadi as-salatu khalfas saf. Rifda datang berdiri sendiri di belakang, kakaknya bilang jangan, ya. Nah, dia kemudian maju ke saf yang sudah ada, yang di ujung itu, yang pas-pasan, ya. Terpaksa dia masuk situ karena, ya, seniornya melarang dia untuk
salat sendiri di belakang, tapi tanpa penjelasan. Nah, sekarang dia minta penjelasannya ke Ustaz. Ya? Ya. Jadi orang yang salat sendiri di belakang saf itu salatnya tidak bisa. Ya? Nah, bagaimana kalau saf itu sudah penuh? Sengaja orang yang terlambat lagi gitu. Jadi sudah dia nih yang paling terakhir. Bagaimana caranya? Ya? Aturan menunjukkan bahwa rifda itu mesti tarik satu orang yang di depan ke belakang untuk temani dia supaya dia jangan sendiri. Ya? Paham itu? Ya, jadi dia tarik ini di depan. Persoalannya adalah ketika dia tarik ya sama Maiza atau Malika, ya, Maiza dengan Malika sendiri belum tahu tata cara ini. Ya ketika Rifda tarik dan dua batahan gitu. Kalau tahu kan langsung pegang begini, ada gerakan tarik ke belakang, ikut gitu. Karena ini bukan bermain, salat ini ya dia punya aturan yang harus di. Tapi karena orang dua juga tidak tahu, Rifda tarik dorong batahan. Tarik yang kedua lebih batahan nih. Ya, ini siapa di belakang ini? Ini salah dia bikin model bermain. Tarik yang ketiga, Malika balik. Osis yang Lia beta pubadang ini. Ini salah bukan bermain. Apa yang harus laksanakan? Sudah berdiam sudah. Ya, yang jelas Malika sudah salah, tapi salah bighairil ilm, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Ya nanti yang salah siapa? Yang salah Ustaz. Yang salah? Nah, insya Allah setelah hari ini ya kesalahan itu ya kalau sampai terjadi ya Ustaz sudah ya sudah bebas lah ya. Itu keadaan pertama, dia sendiri saf di muka ya. Keadaan yang kedua, Rifda ya dengan jami wudu yang paling terakhir. Jami kemudian selesai lebih duluan, tapi tahu Rifda ada di belakangnya. Begitu dia datang, saf yang terakhir itu tinggal satu orang. Ya, kalau dia masuk di situ selesai sudah. Ya, saf itu tidak bisa ditambah lagi. Nah, dia tahu masalah ini, dia ingat sama Rifda. Oh sudah, kalau begitu beta berdiri saja di belakang. Tunggu Rifda juga supaya jangan disalat sendiri. Ngerti sampai di sini? Nah. Sekarang cerita Rifda. Selesai wudhu datang. Dia lihat ada di saf yang terakhir ada tanpa 1-0. Di belakang ada Jami sendirian. Jami udah tahu masalahnya. Rifda belum tahu. Apa yang Rifda berpikir? Aduh, kakak ini itu saf yang di depan itu pahalanya lebih banyak. Kok tidak masuk? Dia langsung pergi masuk ke situ. Ya, kasih tinggal Jami yang berkorban untuk temani dia di belakang. Yang salah siapa?
Yang salah dia, Rifda. Kalau dia belum dibilang oleh Ustadz, yang salah siapa? Ustadz yang salah. Karena salat ini tiap hari berlangsung. Ya. Makanya kalau dapat lihat langsung tegur. Ya. Nah, cuma kalau Ustadz tidak lihat, bisa saja dong kemudian kayak tadi, sudah dibilang senior tapi tanpa penjelasan. Ya, makanya sekarang dia tanyakan. Ya, jadi caranya seperti itu. Kalau kita sendiri, kita punya hak tarik orang yang di belakang. Tapi masalahnya itu, kalau orang yang ditarik itu paham, masalah selesai. Tapi kalau tidak paham, ya kayak tadi Malika balik badan. Ya, bisa selesai ini masalah ini. Salat sendiri di belakang saf, paham? Insyaallah ya, kalau nanti masih ada yang tercecer, yang terlewat, saling tanya di teman, atau bikin catatan, tanya ke Ustaz lagi. Ya? Iya. Sekarang kita masih punya sedikit waktu lagi, ya, artinya masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa disampaikan untuk kemudian menutup episode yang ketiga dari santri bertanya. Ya, silakan, masih ada satu kesempatan. Siapa yang akan memulai? Oh, Alia. Ya. Ya, silakan Alia. Afwan Ustadz, tapi pertanyaan saya masih terkait wudhu Ustadz. Boleh Ustadz? Boleh, saya nggak apa-apa. Karena kita wudhu kemarin, belum tentu semua masalah itu ya dibicarakan. Cuma 2 episode. Ya, silakan. Afwan Ustadz, apakah boleh ketika setelah selesai berwudhu, saya mengeringkan air wudhu dengan handuk? Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Ya, ini kebetulan juga setelah episode wudhu kemarin, ada seorang ibu dari salah satu santri di sini menanyakan pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang disampaikan ini. Ya, jadi apakah setelah berwudu, ya, saya bisa mengeringkan, atau kalau kata orang bahasa Ambon ini ngelap, ya, ngelap bekas wudu itu, ya? Sebaiknya jangan. Jawabnya sebaiknya jangan. Ya, karena nanti ada bekas wudu itu nanti terlihat di sana nanti. Tahu bahasa di sana nanti? Artinya setelah kehidupan, ya, dan itu adalah tanda seorang muslim itu dari situ. Min atharil wudu, dari bekas wudu. Ya, jadi akan terlihat. Jadi kalau demikian berarti sebaiknya jangan. Kecuali ya ada flu, lalu tinggal sampai air itu mengering, itu bisa mempengaruhi, ya, atau yang semacam itu. Ya, Ustaz dalam pengalaman kalau lagi turun salju di Jerman, ya, kita wudhu, apalagi yang subuh punya, di luar es, ya, pakai pemanas memang, ya, kita keluar dari rumah, naik bis itu sudah panas, gitu. Ya, kalau berdiri di alam terbuka memang, ya. Pada ketika itu kita wudhu campur air panas, wudhu campur, tinggal di setel aja, ya. Jadi wudhunya dengan air hangat. Ya, itu pun, ya, kalau keadaan seperti itu, ya kita keringkan, tidak apa-apa. Ya, kita beda dengan orang yang punya negara yang sudah tiap waktu dari kecil bermain salju sampai tidur dengan
Kita ini cuma just passing, ya, cuma sekadar lewat. Ya, seperti itu kita. Ya, jadi kembali ke tadi pertanyaan Alia, ya, sebaiknya jangan kalau tidak ada sebab apa-apa. Ya, tapi kalau ada misalnya flu, badan kedinginan, kalau tinggal sampai air itu mengering di anggota wudhu itu bisa berpengaruh negatif ke kesehatan, maka itu silahkan. Ya, kita punya 3 pertanyaan hari ini. Pertama dari Nurul tentang ma'mum masbuk. Kemudian dari Ananda Rifda itu as-salatu khalfas saf. Ya, hukum salat di belakang saf sendirian ya. Kemudian terakhir itu masih terkait dengan wudhu adalah ya bagaimana hukumnya kita mengeringkan bekas wudhu yang ada di anggota wudhu kita. Saya kira demikian ya. Insya Allah kita lanjut ke episode yang berikut. Ya, ini sudah bukan lagi dorang, tapi ini giliran bapak-bapak. Karena dorang belum kebagian. Ya, jadi wudhu ini insya Allah dong punya bagian. Ya, demikian materi kita di episode yang ketiga dari santri bertanya. Mudah-mudahan membawa manfaat serta pengetahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.